Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Lestari, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Kali ini saya akan memaparkan manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja, demonstrasi kontekstual modul 1.2. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Bagja adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi sebagai terjemahan bebas yang diadaptasi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif: define, discover, dream, dissect, and deliver. Nah, Bagja sendiri adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gapai mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak: terciptanya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan semangat belajar dan kreativitas peserta didik melalui permainan edukatif. Pada tahap buat pertanyaan utama, pertanyaan dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa, biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan pertama, bagaimana meningkatkan semangat belajar dan kreativitas peserta didik melalui permainan edukatif? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, mengadakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik, mencari referensi praktik baik dalam meningkatkan semangat belajar dan kreativitas peserta didik melalui permainan edukatif. Kedua, langkah ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Pertanyaan: siapa teman sejawat atau guru yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan permainan edukatif? Kedua, permainan edukatif apa saja yang sudah digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas? Ketiga, permainan edukatif apa saja yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas? Tindakan atau penyelidikan dalam tahap ini adalah mencari tahu guru yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan permainan edukatif, mengumpulkan informasi tentang permainan edukatif yang dapat menumbuhkan semangat belajar dan kreativitas peserta didik. Ketiga adalah gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja.
Pertanyaan yang ada pada gali mimpi adalah, apakah permainan edukatif dalam pembelajaran dapat meningkatkan semangat belajar dan kreativitas peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara agar pembelajaran dengan menggunakan permainan edukatif dapat meningkatkan semangat belajar dan kreativitas peserta didik? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan permainan edukatif dalam pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah mengobservasi dan mencatat semangat belajar dan kreativitas peserta didik, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila kaitannya dengan permainan edukatif. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam mencapai mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan pada jabarkan rencana ini adalah, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan permainan edukatif dalam pelajaran? Media apa saja yang dapat digunakan dalam permainan edukatif? Bagaimana upaya untuk mempertahankan pemanfaatan permainan edukatif dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat lembar kerja peserta didik dan rubrik penilaian yang sesuai dengan penggunaan permainan edukatif, mencari referensi media pembelajaran dengan permainan edukatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran yang diajarkan, mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik yang ingin dicapai melalui permainan dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembelajaran. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif, secara berkelanjutan menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran dan konsistensi pemanfaatan permainan edukasi dalam pembelajaran? Bagaimana tindakan untuk memonitoring kelancaran dan konsistensi pemanfaatan permainan edukasi dalam pembelajaran? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah menyusun jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan permainan edukatif, kemudian membuat program evaluasi dan tindak lanjut atas pemanfaatan permainan edukasi dalam pembelajaran.